Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya, khususnya siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 2 Subah. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Baik, untuk pertemuan pertama kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Apa itu bilangan berpangkat? Bapak harap semuanya memperhatikan. Baik, untuk bentuk umum atau pengertian bilangan berpangkat itu adalah seperti ini ya, Bapak jelaskan ya. Di sini bentuk umumnya adalah A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A dan seterusnya ya, sebanyak N faktor. Apa itu A? A itu disebut dengan bilangan pokok ya, atau basis. Jadi yang di sini, yang di depan ini disebut dengan bilangan pokok. Sedangkan N yang di atas disebut dengan pangkat atau eksponen. Nah, tentunya semuanya masih bingung ya. Supaya lebih jelas, langsung Bapak berikan contohnya ya. Yang pertama, misalkan di sini berapakah nilai dari 2 pangkat 3? Cara mengerjakannya bagaimana? Kita jabarkan ya. Kita tulis angka 2-nya berulang ya, sebanyak 3 kali sesuai dengan pangkatnya. Jadi kita tulis 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Soal yang kedua, 3 pangkat 4. Bilangan pokoknya 3, pangkatnya 4. Kita jabarkan ya. Kita tulis angka 3-nya sebanyak 4 kali ya, berulang ya. 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 81. Kemudian untuk nomor 3 dan 4, ini Bapak berikan contoh bilangan pokok yang bernilai negatif ya. Di sini ada negatif 2 pangkat 3. Di sini ada negatif 3 pangkat 2. Cara mengerjakannya bagaimana? Sama seperti nomor 1 dan 2. Karena di sini bilangan negatif ya, yang dikurung ini, maka kita jabarkan di sini semuanya bilangan negatif 2 ya. Jadi bilangan negatif 2 kita tulis sebanyak 3 kali ya, secara berulang ya. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Jangan lupa kurungnya ya. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Hasilnya berapa? Nah, caranya seperti ini. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Kenapa di sini ada negatif? Nah, bisa kita lihat di sini ya. Kalau pangkatnya ganjil, hasilnya negatif. Nah, kalau nanti pangkatnya genap seperti nomor 4 ini, hasilnya positif ya. Ini contoh nomor 4 ya. Negatif 3 pangkat 2. Kalau kita jabarkan berarti negatif 2 kita tulis 2 kali ya, secara berulang ya. Negatif 3 kali negatif 3. 3 kali 3 9. Kenapa positif? Karena tadi ya, pangkatnya genap. Negatif kali negatif hasilnya positif ya. Selalu diingat ya, kalau pangkatnya ganjil hasilnya negatif. Kalau pangkatnya genap, 2 kan genap ya, maka hasilnya positif 9. Kemudian nomor 5 dan 6. Ini bentuknya mirip dengan nomor 3 dan 4, tapi tidak menggunakan tanda kurung. Nah, artinya apa? Kalau tidak ada tanda kurung, ini artinya ini negatif dari 2 pangkat 3. Nah, itu artinya seperti itu. Cara mengerjakannya bagaimana? Kita tulis di depan tanda negatifnya, kemudian kita jabarkan 2 pangkat 3. Kita buat kurung buka ya. 2 kali 2 kali 2. Hasilnya kan 8.
di depan ada negatif, jadi negatif 8. Nomor 6 caranya sama. Negatif kita tulis dulu tandanya di depan kurung ya. Kemudian kurung buka, 3 pangkat 2, kita tulis 3 kali 3 ya. Ada 2, pangkatnya 2, jadi 3 kali 3. 3 kali 3, 9, di depan ada negatif, jadi negatif 9. Untuk bentuk yang seperti nomor 5 dan 6, itu nilainya selalu negatif. Sedangkan untuk 3 dan 4, bilangan negatif ini sesuaikan dengan pangkatnya. Kalau pangkatnya genap, hasilnya positif. Kalau pangkatnya ganjil, hasilnya negatif. Baik, Bapak lanjutkan dengan sifat-sifat bilangan berpangkat. Untuk sifat-sifat bilangan berpangkat ada 8 ya. Ini Bapak jelaskan dulu. Yang pertama, jika ada A pangkat 0 ya, semua bilangan yang dipangkatkan 0 itu nilainya 1. Kemudian kalau ada pangkat negatif ya, cara mengerjakannya nanti dibuat seper ya. Jadi kalau A pangkat negatif N, bisa kita ubah menjadi 1 per A pangkat N. Kemudian nomor 3, A pangkat M kali A pangkat N itu bilangan pokoknya sama ya, perkalian ya operasinya. Jadi pangkatnya bisa kita gabung ya, dimana hubungannya adalah tambah, jadi M tambah N ya. Kalau pembagian bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya bisa kita gabungkan dengan cara dikurangkan ya, M dikurangi N. Kemudian kalau ada bentuk A dibagi B dikurung, kemudian pangkat N bisa kita pisah atau kita distribusikan menjadi A pangkat N dibagi B pangkat N. Untuk operasi perkalian juga sama. Kemudian yang ketujuh, A pangkat M ya, misalkan A pangkat M dikurung, ada tanda kurungnya, dipangkatkan lagi N, ini namanya pangkat bertingkat ya, bisa kita gabung menjadi A pangkat M dikali N, jadi pangkatnya dikalikan. Kemudian yang terakhir, bilangan yang dipangkatkan dirubah menjadi bentuk akar ya. Kalau pangkatnya pecahan, misalkan M per N, maka bisa kita tulis menjadi A pangkat M-nya tetap di dalam kurung, di dalam akar, kemudian N-nya kita pindahkan di atas ya, menjadi pangkat dari akar. Dibaca bagaimana? Pangkat akar pangkat N dari A pangkat M. Langsung ke contoh ya. Nomor 1, misalkan ada 3 pangkat negatif 2. Cara mengerjakannya bagaimana? Kita perhatikan sifat-sifatnya ya. 3 pangkat negatif, yang pangkatnya negatif berarti masuk ke sifat yang kedua. Maka bentuknya kita rubah menjadi 1 per A pangkat N. Nah, kalau di sini berarti A-nya kan 3, N-nya kan 2 ya. Jadi 1 per 3 pangkat 2. Hasilnya menjadi 1 per 3 kali 3, 1 per 9. Nomor 2, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Berarti kita lihat sifat yang perkalian ya. Perkalian dengan bilangan pokoknya sama. Berarti sifat yang ketiga. A-nya sama, di sini 2-nya sama. Pangkatnya ditambah ya. Jadi 2 pangkat 2 ditambah 3. 2 pangkat 5. Ini Bapak langsung tulis hasilnya ya, karena udah di depan dijelaskan ya. 2 pangkat 5 itu kita tulis 2-nya berulang sebanyak 5 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Hasilnya 32. Untuk nomor 3,
Di sini ada 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 5. Bilangan pokoknya 3 ya, sama ya. Berarti kita lihat sifat yang keempat ya. A pangkat M dibagi A pangkat N, maka pangkatnya dikurangi. Hasilnya adalah 3 pangkat 5 dikurangi 5 sama dengan 3 pangkat 0 ya. 5 dikurangi 5, 0. 3 pangkat 0 berapa nilainya? Kita lihat ini sifat yang pertama. A pangkat 0 sama dengan 1. Artinya semua bilangan yang dipangkatkan 0 itu nilainya 1. Jadi 3 pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian nomor 4. 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Berarti ini disebut dengan pangkat bertingkat. Kita lihat sifat yang ke-7. A pangkat M, pangkatkan lagi N ya. Pangkatnya dikali. Maka di sini hasilnya adalah 2 pangkat 6 ya. 6-nya dari mana? 2 kali 3. 2 pangkat 6 dijabarkan ya. Maka hasilnya 64. Untuk nomor 5, ini ada 8 pangkat 2/3. Nah, untuk sementara kalian yang penting bisa merubah menjadi bentuk akar ya. Perhatikan sifat yang ke-8. A pangkat M per N ya. A pangkat M-nya tetap di sini, N-nya ditaruh di atas atau menjadi pangkat akarnya. Berarti di sini per 3 dipindah ke atas ya, menjadi pangkat akar. 8 pangkat 2-nya tetap. Jadi hasilnya akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2. Terus yang terakhir nomor 6, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 4. Cara mengerjakannya bagaimana? Bilangan pokoknya sama ya. Yang di atas ini sama, operasinya perkalian. Maka ini masuk ke sifat yang ketiga tadi. Pangkatnya ditambah. Nah, jadi di sini 2 pangkat 3 ditambah 2. Kemudian dibagi 2 pangkat 4 ya. Kalau pembagian itu bisa dibuat per atau bisa ditulis dengan titik 2. Maksudnya sama. Jadi kalau pembagian pangkatnya diapakan? Dikurangi ya. Jadi yang 4 ini kita tulis di belakang sini dikurangi 4. 3 tambah 2, 5 dikurangi 4, 1. Jadi 2 pangkat 1. Hasilnya 2. Baik, untuk pertemuan pertama Bapak cukupkan sekian dulu ya. Tetap semangat, jangan lupa belajar, banyak latihan. Bapak akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.